Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sekarang ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pasar dan Pemasaran. Bagian A, pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat di mana adanya suatu permintaan dan penawaran untuk menentukan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga dari barang. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input. Yang kelima, tujuan perusahaan. Yang keenam, faktor khusus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang dan barang pengganti. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, selera. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, faktor khusus. Kemudian pengertian pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya pemateri kedua untuk melanjutkan dari pemateri pertama. Yang bagian B itu jenis pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Kegiatan persaingan ini tidak nampak karena tidak terbatas jumlah produsen dan konsumen yang dapat menjual atau membeli berapa saja tanpa ada batas. Tersedia membeli atau menjual pada harga pasar. Yang kedua itu pasar monopoli. Pada pasar monopoli hanya ada berapa seorang saja yang menguasai pasar, jadi tidak ada barang yang substitusi terhadap barang yang dijual tunggal, serta terdapat hambatan untuk masuk bagi saingan dari luar. Terus yang ketiga itu pasar duopoli. Pasar duopoli hanya terdapat dua penjual. Pasar ini merupakan suatu kesatuan sehingga masalah yang dihadapi adalah bagaimana cara membagi satu pasar di antara dua perusahaan yang beroperasi di situ. Terus yang keempat itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar. Contohnya itu seperti semen atau industri baja. Terus yang kelima itu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Untuk poin C saya berikan untuk pemateri selanjutnya. Tujuan perusahaan dalam pemasaran ada 5, yakni yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan laba. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menguasai pasar dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah-wilayah tertentu. Peningkatan market share dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara mencari peluang baru maupun merebut market share pesaing yang ada. Yang ketiga, untuk mengurangi saingan. Menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama merupakan cara untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing baru yang akan masuk ke dalam industri tersebut. Yang keempat, untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran dengan cara promosi atau cara lainnya seperti dengan meningkatkan mutu, selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang kelima adalah untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Baiklah, selanjutnya strategi pemasaran.
Yang pertama, konsep pemasaran. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Kedua, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan. Yang ketiga, macam-macam strategi pemasaran, yaitu yang pertama, strategi kebutuhan primer adalah strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan primer, yaitu menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli. Kedua, strategi kebutuhan selektif, yaitu dengan mempertahankan pelanggan, misalnya dengan memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Kesimpulan materi kami adalah aspek pasar dan pemasaran merupakan studi untuk mengetahui situasi serta kondisi pasar dan beberapa besarnya permintaan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Pada zaman sekarang ini, banyaknya persaingan pasar membuat studi kelayakan bisnis sangat dibutuhkan. Adanya studi kelayakan dan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi akan membuat bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, hidup matinya suatu perusahaan ditentukan oleh aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran harus diteliti secara benar agar semua tujuan perusahaan tercapai. Karena kalau tidak benar, bisa saja kondisi perusahaan akan terancam. Jadi, bagi perusahaan baru ataupun perusahaan yang sudah berjalan sejak lama, sangat penting mempelajari studi kelayakan. Pada produk yang dipasarkan juga harus memiliki studi apakah produk tersebut untuk semua kalangan atau tidak, karena hal tersebut akan mempengaruhi besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari kami selaku kelompok 2 untuk teman-teman. Silakan teman-teman jawab dengan ditulis tangan. Baik, itu tadi persentase dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.